khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna min ladunka imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatiha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi Teknik beserta para dosen dan mahasiswa dari UNJ Universitas Negeri Jakarta. Dan sebelah saya ini Ibu Silvi yang kebetulan dosen baru gitu ya, dulu mahasiswa saya gitu yang ternyata sudah lebih pintar dari kita sehingga bisa menyamakan dengan dosen gitu ya. Namanya belajar pastinya begitu ya, yang muda biasanya lebih cepat, lebih naik dan lebih kadang-kadang kita yang lebih umur malah harus belajar ke yang muda karena yang muda biasanya lebih agresif, lebih rajin dan segala macam. Kebetulan materi saya mengenai metodologi penelitian gitu ya. Nah, memang sebetulnya kadang-kadang kembali juga gitu ya, karena kalau di swasta penelitian itu bagi guru-guru tidak penting gitu ya. Tidak penting, tidak harus dan segala macam gitu ya. Yang kalau di guru di negeri itu harus, karena kalau enggak naik pangkat gitu. Jadi memang tadinya sih awalnya kita memang untuk lebih ke guru-guru yang negeri gitu, karena memang itu keharusan, makanya kita niatnya membantu. Tapi apa salahnya jika kalau Bapak Ibu nanti juga melakukan ini, karena memang untuk kemajuan pembelajaran perlu juga kita tahu bahwa sampai mana sih ngajar kita, karena biasanya seperti saya juga kadang-kadang sudah biasa dosen merasa benar terus gitu ya, merasa benar terus, siswanya pokoknya udah yang ini ngerti, tapi ternyata gitu ya, dengan kita meneliti dan segala macam kita baru tahu ternyata ada mahasiswa yang seperti ini, ada mahasiswa yang seperti itu, ada yang materinya juga ternyata yang kita terangkan ternyata bagi mereka nggak ngerti gitu ya, dan segala macam. Nah ini salah satu penggunaan untuk metodologi penelitian. Jadi metode penelitian itu apa? Metode, kalau Bapak Ibu tahu, metode itu adalah cara gitu ya, suatu cara dan segala macam. Kita biasa kalau metode gitu bahasa kerennya gitu ya, itu adalah suatu cara. Tapi kalau metodologi, jadi semua yang pakai logi itu kan biologi gitu kan ya, psikologi itu artinya ilmu tentang gitu ya. Jadi kalau metodologi adalah ilmu tentang metode-metode. Jadi metode-metode apa yang kita pakai untuk suatu penelitian. Jadi atau seperti apa sih dan segala macam, itu deskriptif. Ya, jadi kita menjelaskan nanti akhirnya. Jadi masalah itu kita akan menjelaskan, pengen tahu seperti apa. Atau misalnya kita menyelesaikannya dengan komparatif. Komparatif itu apa? Membandingkan. Misalnya, saya akan membandingkan. Misalnya Ibu mengajar 2 kelas, Bapak Ibu mengajar 2 kelas. Saya akan membandingkan kelas di sini sama kelas yang di satunya lagi, kelas A sama kelas B, mana nih yang lebih rajin untuk mengerjakan tugasnya, gitu kan? Dilihat dari tadi itu bisa membandingkan. Kalau tadi hanya saya pengen tahu pokoknya siswa kelas 2 atau kelas 2 SMP apa nama istilahnya gitu ya, saya mau tahu semua siswa saya mata pelajaran ini bagaimana. Itu yang pertama. Tapi kalau yang kedua, saya punya 2 kelas. Saya bandingkan yang kelas ini sama kelas sana kayak apa sih? Tinggian mana, bagusan mana, rajinan mana, misalnya begitu. Itu komparatif permasalahan. Jadi variabel membandingkan. Nah sekarang kalau asosiatif, hubungan apa? Itu tadi ya, siswa males atau kurang rajin mengerjakan tugas. Apakah ada
hubungannya antara perhatian orang tua terhadap kerajinan siswa mengerjakan tugas. Terima kasih Pak Eka. Selanjutnya kita teruskan ya, yaitu tentang penelitian tindakan kelas. Apa sih penelitian tindakan kelas itu sendiri, atau biasa yang kita kenal itu dengan sebutan PTK ya. Di mana PTK itu sendiri yaitu penelitian praktis yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran di kelas dengan cara melakukan tindakan-tindakan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Eka. Misalnya, kita sebagai guru ataupun dosen memberikan materi dalam satu semester itu kan ada banyak materi ya, tidak hanya satu materi. Lalu kita lihat pada materi satu itu kita memberikan dengan cara ceramah saja, lalu dievaluasi seperti apa hasilnya. Oh, ternyata dengan cara ceramah itu tidak menarik perhatian mahasiswa ataupun peserta didiknya. Lalu kita lanjutkan dengan di materi kedua kita akan menerapkan diskusi atau tanya jawab yang lebih meningkatkan semangat atau motivasi siswa atau peserta didik agar lebih antusias. Lalu kita evaluasi kembali bagaimana hasilnya. Jika memang ada perbedaan dari siklus 1 ataupun cara kita mengajar di awal dengan yang baru kita terapkan itu dengan diskusi itu ada perubahan, maka cukup sampai di situ saja. Namun jika memang pada saat kita sudah menerapkan siklus kedua juga belum menunjukkan hasil signifikan, maka dilanjutkan lagi dengan tindakan-tindakan yang bisa Bapak Ibu terapkan pada kelas tersebut, seperti itu agar nilai hasil belajar siswa dapat meningkat. Selanjutnya tujuannya apa sih? Yaitu tadi ya, tujuannya yaitu memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus selama penelitian tindakan kelas ini berlangsung. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih dari saya kembalikan ke MC gitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.